Hello, hello, hello. Welcome back to RJ Podcast. Episode ini aku pengen ngajakin kamu ngulik satu obsesi manusia yang aneh banget, tapi kayaknya nempel di semua budaya, yaitu tentang sekitaran kiamat, akhir dunia, dan the end of everything. Anjir, ini mah topik nggak ringan sama sekali. The end of the world. Topik ini buat nemenin kamu nyuci piring kayaknya cocok dah. Iya kan? Very cozy. Tapi serius, coba jujur dulu dah. Kamu yang lagi dengerin, pernah nggak jam 2 pagi, capek, tapi malah kejebak di thread tentang tanda-tanda akhir zaman, teori World War III, atau malah video climate apocalypse yang bikin perut mules? Atau minimal pernah kepo. Kok iya manusia hobi banget bikin film dunia meledak, zombie, meteor, virus, AI ngambil alih. Padahal di real life kita udah cukup capek sama tanggal tua. Nah, itu starting point kita. Ternyata kalau dilihat lintas sejarah dan lintas budaya, imajinasi kiamat itu kayak global archive of emotions gitu. Dari gurun Arabia, pesisir Swahili, sampai Aztec dan Skandinavia, semua punya versi dunia berakhir. Bukan cuma takut mati, tapi cara kolektif manusia nyari makna dari kekacauan. Jadi bukan cuma manusia modern yang doom scroll, tapi versi kunonya ada doom scroll of papyrus gitu. Literally iya. Dulu orang baca gulungan wahyu, sekarang kita scroll timeline. Bedanya itu kalau gulungan kuno ada endingnya, sedangkan kalau timeline kamu, ya nggak ada habisnya. Aduh, itu sakit tapi bener. Oke, kita masuk ke Mythbuster sedikit ya. Mitos pertamanya adalah ngomongin kiamat itu cuma buat orang religius fanatik atau orang yang kurang kerjaan. Menurutku itu salah besar. Setuju. Karena kalau jujur, sekarang justru orang paling modern, paling online, juga kebanjiran imajinasi kiamat. Bedanya, labelnya bukan hari kiamat lagi, tapi climate collapse, global war, AI doomsday. Exactly. Di artikel-artikel yang aku baca, dijelasin gini. Hampir semua peradaban itu punya versi dunia ancur. Dari Ragnaroknya Norse, dunia berulang kali lahir mati versi Aztec, sampai tradisi Islam dan Kristen yang penuh imagery hari penghakiman. Itu kayak tata bahasa global yang dipakai buat ngomongin krisis besar. Jadi sebutannya semacam tata bahasa kehancuran ya, keren banget frasanya. Jadi kayak grammar yang sama, cuma kosakatanya beda-beda tiap budaya. Iya, grammarnya tuh mirip. Dunia sekarang udah rusak, ada tanda-tanda, bakal ada gangguan besar, terus ada bentuk penghakiman atau penataan ulang. Tapi leksikonnya beda, bisa Dajjal, Gog Magog, Ratu Adil, climate disaster, atau AI singularity. Jadi kalau kamu mikir cuma orang religius yang suka kiamat, well, Hollywood, Twitter, dan Reddit tuh basically juga religius tapi versi sekuler. Bener banget sih itu. Dan ada alasan psikologis di balik ini. Manusia itu benci banget sama random. Otak kita punya aversion to randomness, yang artinya otak kita tuh nggak nyaman kalau sesuatu terasa pure kebetulan. Narasi apokaliptik dipakai buat ngambil masalah yang super rumit, politik, ekonomi, iklim, teknologi, terus disederhanain jadi satu storyline besar yang bisa kita cerna. Oh, jadi daripada mikir ada 1.000 faktor struktural yang saling numpuk, otak kita malah bakal lebih happy dengan ini semua gara-gara satu sistem jahat, satu sosok, satu zaman edan gitu ya. Iya, dan itu nggak cuma bikin takut, tapi bikin hidup terasa lebih meaningful. Ini agak ironis sih. Seringkali dunia pasca kiamat di film atau novel itu terasa lebih bermakna daripada dunia kita sekarang. Karena tiap tindakan kelihatan jelas akibatnya. Nolong orang, ngekianatin. Nyolong makanan, langsung ada konsekuensi. Nggak kayak birokrasi beneran. Oh, jadi semacam gini ya, kalau di dunia nyata kamu kerja bener, tapi yang naik pangkat malah orang lain. Sedangkan di dunia pasca kiamat, kalau kamu bagi kaleng sarden terakhir, kamu literally nyelamatin nyawa orang. Exactly, bener banget itu. Jadi obsesi kiamat ini bukan cuma karena kita parno, tapi karena kita lapar makna. Kita pengen hidup di dunia yang dimana pilihan moral kerasa jelas, nggak seabu-abu sekarang. Cerita kiamat pura-puranya ngasih kita itu. Jadi mitos satu officially dibust. Imajinasi kiamat tuh bukan cuma buat orang aneh, tapi bagian dari cara otak manusia across history and cultures ngasih struktur ke rasa takut dan harapan yang gede banget. Sekarang mitos kedua yang sering muncul ini. Apocalypse talk itu cuma bikin orang makin hopeless, nggak ada gunanya. Nah, ini agak tricky. Di satu sisi iya, bisa bikin burnout,
Tapi di sisi lain, sejarah nunjukin justru banyak gerakan moral dan politik lahirnya dari cara orang ngomongin akhir zaman. Oh, aku ada contoh paling klasik nih, yaitu teks-teks awal Islam. Gambaran kiamat di Quran itu sebenarnya bukan kayak catatan teknis, tapi puisi kosmik yang brutal. Matahari digulung, langit dikupas, gunung jalan, manusia kayak laron berterbaran. Itu bukan buat bikin timeline teori konspirasi, tapi buat nge-smash rasa terlalu nyaman sama status quo. Iya, itu yang disebut estetika moral. Alam semesta dihancurkan di imajinasi kamu supaya kamu kebayang kalau semua struktur yang kamu anggap stabil, uang, status, kekuasaan, tiba-tiba lenyap, apa yang masih penting dari diri kamu? Bukan rumah, bukan jabatan, tapi tindakan dan pilihan moral kamu. Jadi bukan sekedar takutlah kalian, tapi lebih ke kalau semua ini dibongkar, kamu ternyata siapa? Dan interestingly, grammar ini pelan-pelan ditarik turun ke level sejarah, misalnya tradisi Fitan dalam hadis. Cerita soal zaman kacau, perang saudara, runtuhnya moral menjelang akhir zaman. Banyak sarjana baca itu sebagai cara generasi awal muslim ngomongin trauma politik, perang saudara, konflik kekuasaan, tapi nggak bisa kritik terang-terangan. Jadi labelnya tanda akhir zaman. Padahal isinya kritik ke situasi real. Pinter banget sih. Kalau kamu nggak bisa bilang, the regime is corrupt, kamu cukup bilang, wah, zaman makin deket ke akhir, tanda-tandanya banyak kezaliman, dan semua orang bakal paham kodenya. Nah, sama kayak sekarang, banyak kelompok tertindas yang ngomongnya kiamat dari bawah. Buat mereka, dunia itu udah kiamat duluan lewat kolonialisme, genosida, perbudakan. Jadi bahasa kiamat dipakai buat bilang, yang buat kamu cuma krisis ekonomi, buat kami literally akhir dunia yang lama. Jadi lagi-lagi nggak sesimpel apocalypse talk as bikin orang pasrah. Buat sebagian orang, itu justru satu-satunya bahasa yang cukup geda buat nampung marah dan sakit mereka. Tapi, di sisi lain of course, ada sisi gelapnya juga. Bahasa akhir zaman ini gampang banget dipakai elit buat hal yang kebalikannya. Bukan kritik kekuasaan, tapi justru pembenaran buat kekerasan dan kontrol. Nah, ini bagian yang lumayan ngeri dan bakal kita gali lebih dalam nanti. Ketika politisi, pemimpin agama, atau media pakai narasi, ini perang terakhir antara kebaikan dan kejahatan, buat jual agenda mereka. Yes, jadi di obrolan lanjutannya nanti kita bakal bahas perbedaan apocalypse from below dan apocalypse from above. Plus gimana dunia digital dan doom scroll bikin kita seakan-akan hidup di kitab wahyu versi algoritma. Very chill, very casual, doom scroll and revelation in one sentence. Yang penting, sampai titik ini, kalau kamu tadinya mikir, obsesi kiamat itu cuma lebay. Mungkin sekarang kelihatan dikit ya kenapa dia muncul terus di sejarah. Dia bukan cuma horror show, tapi juga cara kita ngasih bentuk ke rasa takut, marah, dan harapan. Dan PR kita berikutnya adalah, gimana caranya pakai grammar kiamat ini tanpa jadi korban overdrama dan tanpa kejebak dalam ketakutan permanen. Oke, tadi kita udah ngebongkar kalau imajinasi kiamat itu bukan cuma milik orang religius doang, tapi kayak grammar global buat ngasih bentuk rasa takut dan harapan kita. Sekarang kita masuk ke sisi yang agak lebih pedes nih. Ini biasanya bagian di mana orang mulai mikir, oh jadi bukan cuma aku yang dramanya, ini dunia udah mau kiamat tiap baca berita. Ah, iya bener lagi. Oke deh, kita lanjut ke mitos selanjutnya. Mitos ketiga ini adalah bahasa kiamat itu selalu lebay dan gak ada tempat di politik modern. Dan jawabannya menurutku justru kebalik. Politik modern tuh penuh banget bahasa kiamat, cuma sering kita nggak sadar. Contohnya? Di data-data yang aku baca, ada konsep apocalypse from below dan apocalypse from above. From below itu dipakai kelompok yang ketiban sial sejarah, budak, masyarakat adat, komunitas yang dijajah. Buat mereka, dunia lama bener-bener udah berakhir. Yang buat orang lain krisis, buat mereka kiamat yang nyata. Bahasa kiamat jadi cara buat bilang, sistem ini pantas runtuh, karena buat kami ini udah neraka. Jadi bukan fantasi masa depan, tapi nama lain buat trauma yang udah kejadian. Yup, exactly. Ada peneliti yang nunjukin gimana komunitas kulit hitam di Amerika atau masyarakat adat di tempat lain pakai metafor end of the world buat ngomongin perbudakan, genosida, perampasan tanah. Itu bukan lebay, itu skala horornya emang segitu. Jadi kalau mereka bilang dunia kami udah dihancurin, itu bukan puisi, tapi literally struktur sosial, bahasa,
kosmos mereka benar-benar dibongkar. Iya, dan di situ bahasa kiamat tuh bisa jadi alat resistance. Kayak kalau dunia lama kalian dibangun di atas pembantaian, mungkin emang layak kiamat. Di sisi lain ada Apocalypse from Above. Ini versi elit. Negara, penguasa, tokoh agama, media besar. Mereka pakai bahasa final battle supaya kebijakan mereka kelihatan suci dan gak boleh ditanya. Setelah 9/11 misalnya, banyak pidato politik yang basically terdengar kayak kitab wahyu sekuler. Kayak Axis of Evil, Perang Terakhir, atau malah peradaban versus barbarisme. Benar banget. Begitu pakai frame, ini perang kosmik antara kebaikan dan kejahatan, semua hal yang tadinya abu-abu jadi hitam putih. Dan begitu udah hitam putih, hal-hal yang sebelumnya dianggap keterlaluan, penyiksaan, perang tanpa akhir, pengawasan massal, tiba-tiba terasa masuk akal karena kan ini perang terakhir. Nah, di situ bahasa kiamat jadi senjata. Bukan lagi ruang buat korban ngasih nama ke penderitaannya, tapi perisai buat kekuasaan. Oke, jadi mitos bahasa kiamat nggak relevan sama politik modern itu jelas salah. Justru politik modern sangat doyan grammar kiamat, cuma bentuknya beda. Dan PR kita sebagai orang yang hidup di tengah semua itu adalah nge-spot ini lagi apocalypse from below atau from above. Kita lagi dengar geritan atau propaganda. Oke, sekarang kita geser ke mitos berikutnya, yang nyambung banget sama hidup online. Mitos keempat adalah algoritma itu netral, cuma nyajiin apa yang orang mau lihat. Ini tuh menurutku semacam versi halus dari kalimat, kalau timeline lo isinya kiamat melulu, ya berarti emang lo-nya aja yang suka. Statement klasik para platform. Iya kan? Padahal kan kenyataannya agak lebih gelap. Di materi yang aku baca, ada satu analogi keren nih. Dulu, di teks-teks apokaliptik, orang buka gulungan wahyu. Setiap gulungan ngebuka bencana baru. Sekarang, setiap kita scroll dan tiap swipe jempol, ngebuka satu bencana baru di feed. Perang, banjir, kebakaran, krisis politik. Bedanya, gulungan wahyu kuno itu punya ending. Feed kamu enggak. Iya lagi, kitab wahyu versi kuno ada seal ke-1 sampai ke-7, tweet selesai. Kitab wahyu versi Twitter atau Instagram, infinite scroll, nggak ada final episode. Nah, algoritma bukan cuma ngecermin kamu, dia milih mana konten yang dikasih spotlight. Dan secara bisnis, yang paling menguntungkan itu konten yang paling bikin kamu paling lama diem di app. Yang paling bikin marah, takut, kepo, atau ngerasa kayak anjir dunia abis. Jadi kalau ada 2 berita, satu headline biasa, satu lagi this is the end of democracy. Itu mungkin bisa jadi tebakan gampang, yang mana yang bakal nongol terus di FYP. Exactly. Dan ini bukan cuma teori. Peneliti soal komunikasi iklim dan media nunjukin kalau framing yang super apokaliptik, tanpa ruang harapan atau tindakan, cenderung bikin orang mati rasa. Apokalips fatigue. Terlalu sering dengar kata seperti, kita bakal kiamat. Itu malah bikin orang nutup kuping, scroll lewat, atau bercanda pahit doang. Wah, itu mah berarti kayak badan kita punya mekanisme kalau tiap hari teriak kebakaran, lama-lama otak bilang, udah gue matiin aja alarmnya, capek. Hah, betul sekali Besti. Jadi ada paradoks. Di satu sisi, ada isu yang beneran levelnya eksistensial, kayak perubahan iklim, senjata nuklir, AI out of control. Tapi kalau kita jualnya selalu dengan bahasa kiamat minggu depan, efek jangka panjangnya malah bisa bikin orang apatis. Dan algoritma nggak peduli mana yang bikin kamu jadi warga negara lebih baik atau lebih peduli. Dia cuma peduli mana yang paling bikin kamu ngezoom mata ke layar. Nah, makanya mitos algoritma netral cuma ngasih apa yang kamu mau itu agak bullshit. Algoritma itu punya selera sendiri. Dia suka konten yang emosional, ekstrim, gampang di-share. Kebetulan konten kiamat, baik versi religius, politik, atau sains, itu perfect banget buat itu semua. Dan di situ imajinasi kiamat yang tadinya bisa jadi ruang refleksi, berubah fungsi jadi semacam roller coaster emosi. Lu naik, teriak, turun, tapi sambil itu nggak kemana-mana. Oke, aku ada satu poin menarik lagi nih dari materi ini. Kita itu sekarang hidup di campuran antara apokalips pelan dan fantasi apokalips instan. Apokalips pelan itu contohnya kayak krisis iklim, kerusakan lingkungan, sistem politik yang makin erosi, semuanya jalan kayak keong, tapi konsisten. Sedangkan kalau fantasi apokalips instan itu contohnya kayak meteor, perang nuklir, semua beres dalam satu ledakan besar. Oh, I see. Dan yang kita konsumsi di film dan meme itu lebih sering versi instan ya. Padahal yang beneran lagi kejadian itu versi slow burn yang nggak pernah dapat headline dramatis, padahal efeknya ngerusak pelan-pelan. Iya,
Jadi otak kita pengen episode final. Padahal kenyataan cuma kasih season baru lagi dan lagi dan lagi. Nggak heran banyak orang merasa capek, anxious, tapi kayak stuck. Dan lagi-lagi masalahnya bukan cuma di kita kebanyakan mikirin kiamat, tapi juga di cara dan ritme kita ngonsumsi cerita-cerita kiamat itu. Semua dibikin urgent dan final, padahal nggak ada ruang rehat dan nggak ada informasi kayak misalnya, oke kalau gitu langkah kecil yang bisa kita lakuin apa? Dan itu yang nanti kita coba gali di bagian berikutnya. Gimana caranya mindahin imajinasi kiamat dari sekedar horor tanpa akhir, jadi sesuatu yang lebih reflektif, bahkan mungkin lebih jujur sama diri sendiri. Kita bakal ngomongin soal kiamat ke dalam. Bukan cuma langit roboh dan gunung runtuh, tapi ego dan ilusi kita sendiri yang digoncang. Plus, gimana seni, sastra, dan tradisi spiritual pakai motif akhir zaman buat ngajak orang ngaca, bukan cuma panik. Soal gimana kiamat bisa jadi cermin, bukan cuma jump scare. Yup, stay tune, jangan kiamat dulu sebelum dengerin bagian berikutnya ya. Oke, kita balik lagi. Tadi kita udah bahas gimana imajinasi kiamat jadi grammar global, terus gimana dia bisa dipakai dari bawah buat protes, dari atas buat kontrol, dan gimana algoritma bikin kita kayak hidup di kitab Wahyu versi Infinite Scroll. Nah, di bagian terakhir ini, aku pengen geser fokus. Dari dunia di luar runtuh ke apa kabar dunia di dalam kepala kamu. Ini nih biasanya bagian yang diem-diem paling nancep ya. Karena kalau jujur, yang paling chaos kadang bukan berita, tapi isi pikiran sendiri. Kita lanjutin mitos kelima ya. Mengomongin kiamat itu cuma soal masa depan di luar sana, meteor, perang, planet kebakar. Padahal, dalam banyak tradisi, especially Sufi, fokusnya justru malah ke kiamat versi dalam, internal apocalypse. Oh, ini yang tadi kamu sempat sebut kiamat batin kan ya? Bukan bumi yang digulung, tapi ego yang digulung. Yes, betul banget. Jadi di Quran kan ada imaginary hardcore tuh. Kayak misal matahari digulung, bintang jatuh, gunung jalan, langit dikupas kayak kulit. Ya, secara klasik sih itu bisa dibaca sebagai gambaran hari kiamat beneran, akhir sejarah, penghakiman, kebangkitan jasmani. Tapi tradisi Sufi masuk dan bilang oke, itu bisa literal, tapi coba bayangin ini sebagai metafor batin. Oh, jadi kayak universe di dalam diri kamu juga punya matahari palsu, gunung-gunung palsu gitu. Exactly. Sufi ngelihat semua simbol kosmik itu sebagai representasi hal-hal yang kamu kira stabil, macam ego, citra diri, status, identitas, emosi yang kamu pegang erat. Kiamat batin artinya semua itu digulung atau diruntuhkan supaya sesuatu yang lebih dalam bisa muncul. Mereka nyebutnya fana, ego mati, nafs yang bising dibongkar, pelan-pelan naik ke level jiwa yang lebih tenang. Jadi di versi ini, kiamat bukan kapan dunia meledak, tapi kapan lo berani ngeruntuhin ilusi lo sendiri. Ya, bisa juga seperti itu. Dan lucunya, ritmenya mirip. Ada rasa takut, ada gempa batin, ada langit yang dulu kamu percaya jadi atap hidupmu tiba-tiba hilang. Tapi tujuannya bukan horror endless, tujuannya pembersihan. Biar kayak istilah aslinya apokalipsis, penyingkapan, unveiling. Oh, berarti ini cukup relate sama zaman sekarang nggak sih? Banyak orang ngerasa dunia berakhir waktu kena heartbreak berat, burnout kerja, ditinggal sahabat, atau kehilangan identitas. Buat orang di luar, mungkin itu cuma fase, tapi buat dia, itu real kiamat. Exactly. Dan di penelitian pun itu juga ada yang bilang bahwa banyak teks kiamat di sejarah, dari Persia pasca Mongol sampai puisi Urdu kayak Galib, sebenarnya lagi ngomongin kiamat batin dan kiamat peradaban barengan. Kota hancur, tapi yang lebih nyakitin tuh rasa, gue ini siapa sekarang? Jadi conclusion untuk mitos 5 dealt with, kiamat bukan cuma soal masa depan di kalender kosmik, tapi soal titik-titik end of the world pribadi yang rombak cara kita ngelihat dunia. Betul sekali. Oke, next. Lanjut mitos ke-6, yaitu kalau kita paham narasi kiamat, kita bisa nebak masa depan. Kalau ini versi halus dari obsesi tebak-tebakan tanggal kiamat. Ini kayak ramalan zodiak tapi level planet. Padahal banyak peneliti sekarang justru bilang sebaliknya. Imajinasi kiamat itu bukan alat prediksi, tapi alat baca moral. Di laporan-laporan hasil riset dibilang bahwa apokalips tuh harus dipahami sebagai genre dan perangkat naratif, bukan timeline literal. Pertanyaannya bakal geser dari ini bakal kejadian kapan ke ini cerita lagi ngejelasin krisis apa, nilai apa, rasa ketidakadilan apa, gitu. Oh, jadi kalau kita baca atau nonton sesuatu yang end of the world, pertanyaan sehatnya bukan ini numbuatan nggak ya, tapi ini lagi memotret ketakutan dan harapan siapa gitu.
Yes. Dan di materi yang untuk bahan podcast ini pun bahkan dibilang gini kurang lebih. Imajinasi apokaliptik itu arsip kolektif setiap kali manusia ngelihat tatanan dunia dan bilang, ini nggak adil, ini nggak bisa dilanjutin. Dan nilai utamanya bukan di akurasi ramalan, tapi di fungsinya sebagai kompas moral. Gue suka banget kalimat kompas moral gitu. Jadi ketimbang sibuk di code beast itu siapa, Dajjal itu QR code apa bukan, lebih penting nanya siapa yang lagi terinjak di sistem sekarang dan dunia macam apa yang sebenarnya pengen kita lahirin kalau sistem lama runtuh gitu kan. Nah, itu benar. Dan menariknya lagi, teks-teks ini lintas budaya selalu nanya hal yang mirip, yaitu sekitaran apa sih yang layak diselamatkan? Kalau tradisi Sufi, yang mau diselamatkan adalah jiwa yang damai bahkan kalau ego harus hancur. Di Persia pasca Mongol, ada yang mau nyelamatin makna transenden, ada juga yang pilih nikmatin hari ini alak hayam. Di Swahili, yang mau dijaga adalah ritme moral ekologis antara manusia dan laut. Di dunia digital kayak sekarang ini, yang mau diselamatkan katanya koneksi manusia dan compassion setelah sistem busuk runtuh. Jadi di balik semua api, meteor, air mendidih, zombie, AI jahat, pertanyaan pelan yang selalu ada tuh, kalau semua ini harus di-reset, value apa yang pengen kamu bawa ke World 2.0? Exactly, itu layer reflektif yang sering ketutupan efek spesial. Oke, paham. Next nih, sekarang kita coba tarik ke level praktis sedikit ya. Kalau tadi kita bilang imajinasi kiamat itu bisa jadi kompas moral, bisa jadi mirror, gimana cara makainya supaya nggak bikin kita tambah rusak mental? Ini bagian how to not go insane where everything feels like it's collapsing. Yep, something like that. Oke, beberapa hal yang ke-eko banget dari materi yang aku baca ya. Pertama, lihat apokalips sebagai cermin, bukan ramalan cuaca. Waktu kamu nonton film kiamat atau baca novel post-apokaliptik yang dark banget, coba tanya, ini cerita lagi ngezoom in sisi apa dari dunia gue sendiri? Misal, The Road sering dibaca bukan buat nebak masa depan, tapi buat nanya, kalau semua hilang, sisa rasa sayang apa antara ayah dan anak? Dan fakta kita masih baca teks-teks kayak Shahnameh, Uten Didi Kiyama, sampai novel modern, itu sendiri udah bentuk perlawanan halus terhadap putus asa. Jadi harapannya bukan di ending ceritanya, yang seringnya ya hancur, tapi di tindakan baca dan mikir bareng itu sendiri ya. Menarik. Ya, betul. Kedua, bedain antara kiamat di berita dan kiamat di batin. Dunia lagi banyak krisis real, itu fakta. Tapi kadang yang bikin kita paling drop bukan cuma fakta luar, tapi cara kita baca itu di dalam. Yaitu nambahin narasi kayak, gua nggak ada gunanya, semua sia-sia, nggak mungkin ada yang berubah. Oh, jadi di sini konsep Sufi tadi lumayan ngebantu ya. Alih-alih nunggu langit kebelah, mereka ngajak coba yang dibongkar dulu ego lo, ilusi lo tentang kontrol total, tentang harus selalu ngerti segalanya. That's a different kind of apocalypse. Iya, lanjut yang ketiga, batasi doom scroll, tapi jangan batasi refleksi. Doom scroll itu kayak gulungan wahyu tanpa editor. Page, nggak ada bab, nggak ada kesimpulan. Tugas kita ngasih struktur, seperti berhenti di titik tertentu, tarik nafas, dan literally tanya ke diri sendiri, apa sih yang paling gue takutin sebenarnya? Apa sih yang paling gue pengen lindungi? Kalau lagi overthinking bisa juga ngetes dengan pertanyaan simple gini, ini gue lagi cari info atau lagi cari sensasi? Kalau jawabannya lebih ke yang kedua, mungkin waktunya taruh HP dan buka sesuatu yang bener-bener ngajak mikir, bukan cuma kaget. Exactly. Dan terakhir, pakai cerita kiamat sebagai lab nilai, bukan cuma wahana horor. Banyak fiksi pasca kiamat sebenarnya digarap buat ngetes kontrak sosial. Maksudnya, kalau negara hilang, hukum formal hilang, apa yang tetap kamu anggap salah? Apa yang tetap kamu anggap benar? Apa yang pengen kamu bawa dari dunia lama ke dunia baru? Kalau kamu sadar tiap kali nonton atau baca yang begituan, kamu lagi latihan mikir etis, bukan cuma cari adrenalin, itu bikin hubungan kamu sama konten itu jauh lebih sehat. Oke, sebelum kita beneran tutup, aku mau recap dikit perjalanan kita di episode ini. Yuk closing loop. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel tapi dalam, yaitu kenapa sih manusia dari gurun sampai kota modern nggak capek-capek ngebayangin akhir dunia? Kita lihat bahwa imajinasi kiamat itu kayak arsip global emosi. Cara kita ngasih makna ke chaos dari puisi kosmik Quran sampai doom scroll di timeline. Terus kita lihat dua wajah politiknya. Kiamat dari bawah yang dipakai korban sejarah buat bilang, dunia kalian udah ngancurin dunia kami. Dan kiamat dari atas yang dipakai elit buat jual perang suci dan ketakutan permanen. Terus kita ngobrolin algoritma dan budaya digital yang basically ngasih kita kitab wahyu tanpa halaman terakhir, kecemasan tanpa penutupan. Dan di bagian ini kita geser ke dalam ke kiamat batin ala Sufi. Teks-teks yang ngajak kita ngeruntuhin ego dan ilusi, sampai ide bahwa semua narasi akhir zaman ini sebenarnya kompas moral, bukan kalender kosmik. Yang paling penting bukan kapan semuanya berakhir,
Tapi nilai apa yang kamu pegang ketika segalanya kelihatan rapuh? Oke, kalau diringkas super pendek bakal jadi gini ya. Obsesi kiamat sama dengan cara kita ngasih bentuk takut dan harap. Bisa dipakai buat nyembuhin, bisa dipakai buat nyerang. Di era doom scroll, penting banget bedain antara nambah ketakutan sama nambah kedalaman. Dan kiamat yang paling relevan kadang bukan langit roboh, tapi momen ketika kamu berani ngejebolin bangunan palsu di dalam diri. Ilusi, kebiasaan toksik, cara pandang sempit. Jadi mungkin pertanyaan penutup yang bisa kamu bawa pulang dari episode ini bukan kapan dunia akan kiamat, tapi kalau suatu bagian dunia gua runtuh, gua mau jadi orang kayak apa? Dan nilai apa yang pengen tetap lo jaga bahkan kalau sistem di luar berantakan, gitu ya. Kalau kamu punya jawaban, walaupun masih samar-samar, itu udah lebih berguna daripada 100 thread ramalan tanggal kiamat. Setuju banget. Thanks for listening to RJ Podcast. Kalau kamu suka jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi soal kiamat versi kamu, entah itu kiamat batin, kiamat politik, atau cuma kiamat scroll di jam 2 malam, boleh banget cerita di komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep curious and jangan lupa istirahat dari doom scrolling.